Halo para sobat ngupil, apa kabar? Semoga kalian semua sehat dan banyak rezeki ya. Jadi seperti biasa, Mimin akan melanjutkan cerita dari serial TV Korea, The Miracle We Met. Tapi sebelum itu, Mimin mau berterima kasih kepada para viewer yang sudah meluangkan waktu untuk mengunjungi dan menonton video-video dari channel Ngulik Film. Dan tentunya jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng, like, and share agar channel ini dapat berkembang ya guys. Well, langsung saja kita bahas kelanjutan film The Miracle We Met episode 4. Scene dibuka dengan Nona Kwak yang diam-diam memasuki kantor Hyunchul. Ia mencoba mengakses komputer Hyunchul tetapi gagal karena kode sandi yang diketikkan salah. Kemudian ia menelpon Direktur Henjang untuk menanyakan kode sandinya. Dengan cepat, pria itu memberikan kode sandi komputer Hyunchul. Well, setelah itu, Nona Kwak membuka sebuah file yang terlihat seperti sebuah surat persetujuan peminjaman. Setelah menyelesaikan misinya, Nona Kwak bergegas meninggalkan kantor. Tetapi di saat doi sudah keluar, tiba-tiba saja terlihat manajer Yok keluar dari tempat persembunyiannya. Asik, ada yang main petak umpet nih kayaknya. Sementara itu di apartemen, Hyunchul tampak terkejut ketika Yejin menduga bahwa ia bukan suaminya. Jadi kayak gini guys kata-katanya. 당신 송현철 아니잖아. Hyunchul pun panik ditanya seperti itu karena tidak tahu harus menjawab apa. Hyunchul menjawab, "Iya benar, aku adalah Song Hyunchul." Mendengar ini, Yejin pun minta maaf karena tak enak hati. Hampir saja ya guys. Malam itu, mengetahui suaminya susah tidur, Yejin pun memberikan buku Sudoku pada Hyunchul. Yejin berkata bahwa suaminya akan mengerjakan buku itu ketika ia kesulitan untuk tidur. Tentunya Hyunchul kokil lebih memilih mengupas kentang ya guys daripada mengerjakan Sudoku. So singkat kata, buku itu hanya dijadikan bantal tidur. Tak lama kemudian, Hyunchul diam-diam menyelinap keluar kamar. Ditemani dengan tanaman bunga kesayangannya, ia memandangi bintang, berbicara seolah-olah Hyunchul kepala bang ada di hadapannya. Hyunchul berkata bahwa saat ini ia tidur di rumah miliknya, berpura-pura menjadi sosok si kepala bang. Karena saat ini hanya itu yang dapat dilakukannya untuk melindungi keluarga aslinya dan keluarga si kepala bang. Tak disangka, di saat yang sama, Yeonwha juga sedang memandangi langit dan bintang yang sama. Ia mengenang kenangan indah bersama suaminya, memandang langit dan berujar cinta selayaknya remaja. Tetapi, sekarang semua itu telah tiada. Sedikit cerita tentang keadaan keluarga asli Hyunchul ya guys. Yeonwha, yang saat ini telah bekerja di Bini Market, ternyata memutuskan untuk mengikuti pelatihan calon karyawan asuransi jiwa. Sedangkan, ayah Hyunchul, walaupun telah dicegah oleh Yeonwha, ia tetap bersikeras untuk ikut membantu perekonomian keluarga dengan bekerja sebagai buruh bangunan. Kemudian di suatu hari, Yeonwha bercerita pada ayah Hyunchul bahwa ketika ia pergi ke bank, ia mendapati bahwa sudah tidak ada lagi pinjaman atas nama suaminya. Ya, pinjaman yang sesungguhnya tidak pernah dilakukan Hyunchul koki. Tak lama kemudian, Jisoo pulang dengan wajah ceria. Jisoo mengatakan bahwa ia senang karena teman ayahnya yang telah membantu mereka selalu menyemangati dirinya. Yeonwha bertanya-tanya tentang sosok seperti apa pria itu. Ia menjadi cemas karena menduga bahwa pria ini mungkin ada hubungannya dengan pria yang dicari-cari oleh detektif Park. Ya, pria yang mensabotase mobil Hyunchul koki. Well, adegan selanjutnya menampilkan Hyunchul yang bersiap untuk kembali kerja di Bank Shinhwa. Hyunchul terperangah. Ia sungguh tidak menyangka bahwa dirinya yang sekarang bukanlah koki, melainkan seorang kepala bank.
Di kantor, Hyunchul disambut oleh para karyawan bank. Masing-masing memberikan selamat atas kembalinya Hyunchul dan mereka memperkenalkan diri, seolah-olah saat ini adalah pertemuan pertama mereka. Ya, kabar tentang ingatan Hyunchul yang terganggu akibat kecelakaan memang sudah diketahui para rekan kerja Hyunchul. Di mata para karyawannya, Hyunchul terlihat berbeda. Ia bersikap sangat ramah kepada mereka. Mereka pun mengira bahwa bos Hyunchul sedang berpura-pura. Tetapi di balik itu Hyunchul kebingungan. Ia merasa bahwa dirinya tidak akan bisa bekerja dengan baik karena ia sungguh tidak mengetahui tentang seluk-beluk pekerjaannya yang sekarang. Lalu, Dakpul menasehati untuk mempelajarinya kembali dan untuk percaya pada kemampuan otaknya. Karena suatu SMA, Hyunchul sangatlah pintar dan memiliki IQ yang tinggi. Masih di hari yang sama, tiba-tiba saja Hyunchul harus menerima telepon dari rekan bisnisnya yang berbicara menggunakan bahasa Inggris. Hyunchul pun panik karena di kehidupan sebelumnya sebagai koki, ia sama sekali tidak memahami bahasa Inggris. Tetapi alangkah terkejutnya Hyunchul mendapati dirinya sekarang mampu memahami ucapan penelpon tersebut. Wah, hebat ya sekarang dia. Tak lama kemudian, ditampilkan juga adegan Hyunchul yang kesulitan untuk mengakses komputer miliknya karena ia tidak mengetahui password dari kepala bank Hyunchul dan tidak satupun karyawan di bank itu dapat menolongnya. Lalu tiba-tiba saja ia menerima telepon dari Direktur Hainjang yang mengajaknya untuk minum-minum untuk merayakan kembalinya Hyunchul ke Bank Shinhwa. Hyunchul secara spontan bertanya pada Direktur Hainjang tentang password miliknya yang langsung dijawab oleh pria tua tersebut. Tak lama kemudian, Hyunchul bertanya-tanya. Ia heran mengapa sang direktur mengetahui password komputer miliknya. Menjelang malam, Hyunchul bergegas menuju toko buku karena ia dibayang-bayangi dengan kata-kata Dakpul dan juga keajaiban yang baru saja ia alami. Tentang bagaimana bisa ia memahami bahasa Inggris. Di toko buku inilah Hyunchul akhirnya mengetahui identitas asli dari tubuh yang sekarang dihuninya. Ia juga menyadari bahwa ia sekarang memiliki tingkat intelijensi sama persis seperti kepala bank Hyunchul karena otaknya adalah otak dari si kepala bank. Kemudian scene berpindah ke Ato yang terlihat sedang berbicara pada seorang pria yang tiba-tiba saja dapat berubah menjadi wanita cantik. Sosok itu adalah kepala komunikasi Mao. Mao sendiri adalah sosok yang disegani di dunia permalaikatan karena memiliki 11.894 kepribadian dan ia didatangkan untuk mendampingi Ato karena Ato mengirim sinyal bantuan. Kedua malaikat ini kemudian muncul di sebelah Hyunchul yang sedang berada di toko buku. Tampaknya Mao hendak memperlihatkan sesuatu pada Ato. Dan tiba-tiba Mao berubah lagi menjadi wanita seksi yang bisa dilihat manusia. Ia berjalan, berlenggak-lenggok di depan Hyunchul. Hyunchul yang tadinya sedang termenung, spontan melirik ke arah wanita berpakaian mini itu. Ia memandangi kaki mulus yang sekarang sedang berjalan melewatinya. Mao pun tertawa dan berkata pada Ato bahwa ia berada dalam masalah besar karena istri dari kepala bank sangatlah cantik. Dan Mao meragukan Hyunchul akan kembali ke istri aslinya. Sepulang kerja, Hyunchul berbincang sejenak dengan Hyejin. Ia bertanya tentang bagaimana ia bertemu dengan suaminya dulu. Hyejin heran mengapa Hyunchul menggunakan kata suamimu. Dan Hyunchul pun segera meralat perkataannya. Malam telah larut. Hyunchul mendapati Yejin yang belum tidur. Yejin mengkhawatirkan Kang Ho belum pulang. Tambahan, anak itu tidak menghubunginya. Yejin juga mengatakan bahwa Kang Ho pernah bercerita bahwa ia hendak mencari harta karun.
Mendengar hal tersebut, Hyunchul pun tertawa dan menenangkan Hyejin agar tidak panik. Menurut Hyunchul, anak itu akan baik-baik saja dan memang sedang menikmati masa mudanya. Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh Hyejin. Hyejin semakin bingung. Ia memberitahu bahwa dulu Hyunchul akan memarahinya dan menganggap dirinya tak becus dalam mengurus anak. Bagi Hyejin, Hyunchul benar-benar menjelma menjadi sosok lain. Sementara itu, Detektif Park terus berusaha menyelidiki kasus Hyunchul si koki. Di salah satu adegan, terlihat seseorang yang mengaku sebagai wartawan koran mendatangi kantor Detektif Park dan ia menempelkan sebuah alat penyadap di bawah meja detektif tersebut. Detektif Park yang menemukan fakta bahwa ada kejanggalan aneh pada kasus kematian koki Hyunchul akhirnya mendatangi Bank Shinhwa dan meminta untuk bertemu dengan si kepala bank. Di sana, ia menjelaskan kepada Hyunchul bahwa ada seorang pelanggan yang pernah mengajukan pinjaman di bank tapi ditolak dengan alasan karena ia telah mengajukan pinjaman sebelumnya. Dan pria yang dimaksud adalah Song Hyunchul. Ya, si koki Hyunchul. Tak pelak, Hyunchul pun syok mendengar hal tersebut. Ya, akhirnya ia baru menyadari bahwa tubuh yang dihuninya sekarang ini adalah pria yang dulu tidak mempercayai dan mengusirnya dari bank ketika ia hendak mengajukan pinjaman. Hyunchul sangat marah pada pria tersebut. Ya, pria yang ternyata mati dan tubuhnya sekarang ia pakai. Singkat kata, ia memarahi dirinya sendiri. Sungguh miris cerita ini ya guys. Lalu, Hyunchul kembali menemui detektif tersebut. Dengan berapi-api, ia menyetujui untuk bekerja sama mengusut kasus ini. Kemudian scene menampilkan adegan Hyunchul yang sedang minum-minum. Sepertinya ia berjanji untuk bertemu dengan seseorang. Di saat yang sama, Yeonhwa yang semakin gelisah karena menduga teman baik suaminya itu ada hubungan dengan kasus sabotase mobil suaminya, memutuskan untuk menghubungi Hyunchul. Ia berkata bahwa ia ingin bertemu dan meminta untuk menelponnya. Di sisi yang lain, Yejin pun juga menghubungi Hyunchul karena Kang Ho yang juga belum ada kabar. Setelah itu, muncullah sosok yang ditunggu-tunggu. Dan ternyata, sosok itu adalah Nona Kwak. Hyunchul bertanya pada wanita itu tentang pinjaman bermasalah Song Hyunchul. Nona Kwak menjawab bahwa seharusnya ia tidak perlu bertanya siapa dan mengapa. Karena yang melakukan itu adalah Hyunchul kepala bank sendiri. Dan cerita pun bersambung. Well, gimana guys? Episode ini cukup panjang ya, karena memang Mimin gak mau melewatkan detail-detail petunjuk ke episode selanjutnya. Menurut Sobat Ngupil, apakah Hyunchul akan berhasil membongkar kasus kematiannya sendiri? Komen ya. So, itulah akhir dari episode 4 ini. Tetap stay tune untuk episode selanjutnya. Bye-bye!